إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Ada sebuah surat, siapapun yang mencintainya maka cintanya itu membuat ia masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada seorang sahabat yang senantiasa dalam salatnya menutup dengan surat Al-Ikhlas setiap rakaatnya, maka beliau bersabda, "Kenapa kau lakukan itu?" Apa kata sahabat ini? "Inni uhibbuha." Aku mencintai surat ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah." Cintamu kepada surat ini membuat kamu masuk ke dalam surga. Ia adalah surat Al-Ikhlas, surat yang sangat agung, surat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Sesungguhnya ia sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Ia adalah merupakan surat yang memberitakan kepada kita tentang keesaan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan, Allahu ahad, Allah yang tunggal, yang esa. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Dia satu-satunya pencipta langit dan bumi. Dia satu-satunya pemberi rezeki kepada manusia. Dia satu-satunya yang memberikan kenikmatan, yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Dia satu-satunya zat yang bisa mengijabah doa. Maka dia satu-satunya zat tempat kita berdoa, tempat kita bertawakal, tempat kita berkeluh kesah. Jadikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang kita benar-benar cintai melebihi yang lainnya ya akhal Islam. Yang benar-benar kita takuti melebihi yang lainnya. Karena dia ahad, dia tunggal. Tidak ada ya akhal Islam yang bersekutu dengan Allah dalam penciptaan langit dan bumi, tidak ada sama sekali. Tidak ada ya akhal Islam yang bisa memberikan kepada manusia rezeki dan kenikmatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ahad, Allahus samad. Allah adalah samad, yaitu tempat bergantung seluruh makhluk. Semua makhluk membutuhkan karunia Allah. Tidak ada setiap kita kecuali pasti dia membutuhkan karunia Allah. Siapakah di antara kita ya akhal Islam yang berani berkata, "Saya tidak butuh rahmat Allah, saya tidak butuh karunia Allah, saya tidak butuh rezeki dari Allah." Sementara setiap detiknya ya akhal Islam kita merasakan nikmat Allah. Lihatlah bagaimana kita bernafas setiap detiknya. Lihatlah bagaimana kita melihat setiap detiknya, setiap saatnya. Setiap darah yang mengalir itu nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Adakah ya akhal Islam makhluk yang tidak membutuhkan karunia-Nya? Tidak ada. Seluruhnya butuh kepada karunia Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah berfirman, "Lam yalid wa lam yulad." Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Karena Allah tidak membutuhkan anak. Allah tidak membutuhkan anak. Allah tidak membutuhkan pasangan. Karena dia ahad. Allah tunggal ya akhal Islam. Maka Allah mengingkari orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah berfirman, "Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah." Mereka berkata Allah mengambil anak, maha suci Allah. Bahkan langit hampir pecah.
Gunung hampir belah, gunung-gunung hampir meledak, bumi pun hampir belah akibat ucapan mereka yang mengatakan Allah punya anak. Allah berfirman, takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit menjadi pecah, bumi menjadi belah, langit, gunung-gunung pun meledak akibat ucapan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak. Allah tidak pernah mengambil anak dan Allah tidak butuh anak, ya akhal Islam. Maka setiap muslim pun tidak boleh ridha dengan ucapan yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Apabila langit saja hampir pecah, bumi hampir belah, gunung-gunung hampir meledak, ya akhal Islam, karena tidak ridho dengan ucapan itu, maka pantaskah seorang muslim, ya akhal Islam, merasa ridho dengan ucapan seperti itu? La wallah. Orang yang ridho dengan ucapan itu dipertanyakan keislamannya, dipertanyakan tauhidnya, dipertanyakan penghambaan dia kepada Allah Rabbus samawati wal ard. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Maka ya akhal Islam, semua ulama sepakat, tidak bolehnya kita memberikan selamat kepada perayaan orang-orang yang punya keyakinan bahwa Allah punya anak. Kewajiban kita ya akhal Islam sebagai seorang muslim meyakini Allah tidak pernah mengambil anak dan Allah tidak pernah dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada sebanding dengan Allah siapapun juga. Adakah yang sama dengan Allah? Adakah yang sebanding dengan Allah? Adakah kekuatan yang seperti kekuatan Allah, pencipta langit dan bumi? Adakah ya akhal Islam sesuatu yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah? Tidak ada. Allah berfirman, hada khalqullah faruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah, coba perlihatkan kepadaku ciptaan orang-orang yang kalian sembah selain Allah itu. Mereka sama sekali tidak bisa menciptakan seekor nyamuk, tidak bisa menciptakan seekor lalat, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka adakah yang sebanding dengan Allah? Tidak wallah. Maka jangan jadikan sesuatu tandingan selain Allah. Orang yang menganggap dan menjadikan tandingan selain Allah, sama saja dia menghina Allah. Karena Allah tidak ada tandingan, ya akhal Islam. Lalu ia kemudian beribadah kepada selain Allah. Seakan ia berkata, ada yang berhak diibadahi selain Allah, yang sebanding dengan Allah. Sungguh ini kezoliman. Makanya Allah menamai syirik itu sebagai kezoliman yang besar. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Toleransi bukanlah kita melanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jal. Toleransi hanya sebatas kita tidak mengganggu peribadahan mereka. Lihatlah sejarah ya akhal Islam. Ketika kaum muslimin menguasai Konstantinopel, adakah ibadah mereka yang diganggu oleh umat Islam? Tidak ada. Adakah gereja atau tempat ibadah yang dihancurkan dan dirusak? Tidak ada sama sekali. Ketika kaum muslimin menguasai Andalus, adakah tempat ibadah satu saja yang dihancurkan? Adakah orang-orang yang beribadah itu di gereja-gereja mereka dilarang? Tidak ada sama sekali. Mereka bahkan dilindungi. Mereka diberikan keleluasaan dalam ibadah mereka. Tapi untuk kita memberikan selamat, seluruh ulama sepakat itu tidak boleh ya akhul Islam. Itu bukanlah toleransi dalam Islam. Itu toleransi yang kebablasan. Kewajiban kita seperti firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Untuk kalian akidah kalian, untukku akidahku. Dan akidah kita adalah Allah tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجة. اللهم ولي علينا خيارنا يا رب العالمين. اللهم لا تولي علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي فلسطين من أهل غزة. اللهم انصرهم يا رب العالمين نصرا عزيزا عاجلا غير آجل. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بهؤلاء الروافض الظالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم